Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pemerintahan berkesempatan bisa membawakan salah satu acara himpunan, yaitu podcast bersama Ketua Program Studi Pemerintahan, yaitu Ibu Dini, yang dimana di sela-sela kesibukannya beliau membolehkan khususnya kami dari himpunan untuk bisa kami yang menjadi tamu di ruangan ini. Terima kasih banyak Ibu. Perlu diketahui juga rekan-rekan semuanya, Ibu Dini ini adalah salah satu ketua program studi sekaligus ibu dari mahasiswa ilmu pemerintahan semuanya. Jadi teman-teman nanti dari awal sampai akhir insya Allah bakalan terus berjumpa dengan beliau. Jangan bosan ya. Siap Bu. Perkenalkan terlebih dahulu Bu, saya Ihsan Nur Alim, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pemerintahan 2020. Mudah-mudahan Bu saya bisa amanah sampai akhir. Amin. Bisa memberikan sumbangsi khususnya untuk himpunan mahasiswa dan khususnya untuk prodi untuk kedepannya Bu. Ibu boleh memperkenalkan diri Bu? Iya, baik, terima kasih. Ini rekan-rekan mahasiswa, terima kasih dari himpunan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya gitu. Atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih, dan juga atas nama program studi kami mengucapkan selamat datang nih untuk yang mahasiswa baru di himpunan ya, kemarin baru melaksanakan open recruitment. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dini Yuliani. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi dari tahun 2019 dan nanti akan berakhir di tahun 2023. Jadi sampai 2023 jangan bosan-bosan ketemu dengan saya. Ya, meskipun saya terlihat agak galak, judes, itu aslinya mah sama gitu ya. Aslinya sama. Dan insya Allah melanjutkan ke next berikutnya ya Bu. Insya Allah. Amin, mudah-mudahan Bu. Bu, sebelum lanjut ke pembahasan intens gitu Bu, kami dari HMPIP gitu Bu, kan sekarang lagi masa pandemi Bu, kita ada namanya rapid test anak himpunan gitu Bu. Aduh, jadi saya takut jarum. Jadi Ibu dikasih pertanyaan nanti pilihan dan memilih salah satunya Bu gitu. Oke. Baik. Mudah-mudahan tidak gantian ya ini yang nanya. Harusnya saya yang nanya mahasiswa, mahasiswa yang balik nanya. Siap Bu. Boleh lah, nanti nilainya apa nih? ABC atau tidak lulus? Gimana Ibu? Bu. Oke. Jadi Bu, untuk pertanyaan yang pertama untuk Ibu Dini Yulianti, untuk Ketua Program Studi Pemerintahan, dipimpin atau memimpin? Memimpin. Dosen atau kepala prodi? Dosen. Selesai tepat waktu atau telat waktu? Tepat waktu. Satu kata dong Bu, mendeskripsikan himpunan. Keren. Ya. Satu kata untuk program studi pemerintahan. Mantap lah. Kaprod atau dekan Bu? Ketua prodi dong. Dan selanjutnya dekan ya Bu? Amin. Saya tidak pernah menghayalkan ke depan mau jadi apa. Yang saya lakukan sekarang ya sekarang. Siap Bu. Terima kasih Bu untuk rapid testnya. Insya Allah Bu positif Bu. Positif. Lanjut Bu. Okay. Kenapa sih harus ilmu pemerintahan Bu? Gitu. Karena mungkin orang-orang di sana, di luar sana kaget gitu Bu. Kenapa ilmu pemerintahan itu ada apa sih dengan ilmu pemerintahan? Padahal kan di atas juga kan tahu pemerintah sekarang seperti apa gitu Bu. Nah mungkin pertanyaan yang pertama dari saya Bu, apa sih program studi pemerintahan gitu dalam sudut pandang ketua program studi gitu? Oke, jadi kenapa harus ilmu pemerintahan? Karena memang ilmu pemerintahan itu sangat kompleks ya. Jadi segala macam diurusi ya, bukan ngurusin hubungan aja ya. Tapi segala kegiatan yang dari aspek segi kehidupan kita itu semua diurus oleh pemerintah. Ya, salah satunya melalui kebijakan ya, termasuk dari urusan mau menikah saja, memilih pasangan saja gitu sudah ditentukan oleh pemerintah, itu tugas pemerintah. Sampai kita meninggal saja itu diurusi oleh pemerintah. Jadi luar biasa sebenarnya kenapa harus memilih ilmu pemerintahan
dari setiap aspek kehidupan itu selalu berkaitan dengan pemerintahan. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang sebenarnya bisa kita ciptakan dari kenapa kita memilih program studi ilmu pemerintahan. Tidak harus menjadi seorang PNS, Betul. aparatur sipil negara, tapi itu tantangan buat kami di program studi untuk memberikan satu model pembelajaran yang nanti pada akhirnya menciptakan lulusan yang siap bekerja, bahkan bukan hanya siap bekerja di instansi lain atau di perusahaan lain, tapi harus mampu menciptakan wirausahawan yang baru gitu. Itu ya salah satunya dari profil lulusan kita gitu ya, bukan hanya menjadi aparatur sipil negara gitu ya, tapi juga menciptakan pengusaha-pengusaha baru gitu ya. Dan itu bukan hanya sifatnya profit oriented ya, tetapi lebih menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakatnya. Nah, bagaimana kita membuat perubahan di masyarakat itu yang menjadi titik penting dari kajian ilmu pemerintahan gitu ya. Jadi teman-teman, yang dipaparkan Ibu Din ini mengenai ilmu pemerintahan kan sangat luas gitu. Salah satu mungkin program salah satu jurusan terfavorit khususnya di Universitas Galuh, Bu. Amin, alhamdulillah ya. Kita mahasiswanya sekarang itu FISIP secara umum itu di bawah Fakultas Ekonomi, jadi kedua terpopuler di Universitas Galuh. Dan insya Allah dengan hadirnya nih himpunan, anak-anak himpunan, juga bantuan dari rekan-rekan mahasiswa yang kekinian gitu ya, insya Allah kita nanti kedepannya bisa menjadi top lah ya. Amin. Yang paling Harapan pertama. terbesar, Bu, mungkin dari kami juga berusaha untuk memunculkan inovasi-inovasi baru, Bu. Tidak hanya pandai mengkritisi gitu, Bu. Betul. Karena banyak yang hanya pandai Iya. mengkritisi tapi tidak bisa memberikan solusi gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan kami juga di himpunan bisa sumbangsi lah besar gitu sih untuk ini. Tadi kan mengenai tentang pemerintahan, Bu. Nah, saya sebelum jauh ke pemerintahan ini, saya Bu, searching terlebih dahulu sebelum masuk kuliah. Kenapa? Salah satunya yang dipelajari di ilmu pemerintahan itu. Salah satunya kan ada kemampuan komunikasi, kemampuan bernegosiasi, kemampuan menganalisis kebijakan-kebijakan yang berada di pemerintah, dan banyak hal lagi. Salah satunya berpikir secara kritis, Bu. Menurut Ibu pribadi, seberapa penting sih, Bu, mahasiswa harus memiliki kemampuan itu di samping dalam keprofesiannya sebagai ilmu pemerintahan itu, Bu? Iya, kita kan sebagai manusia ya, sebagai makhluk sosial, yang paling penting itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya itu adalah kemampuan berkomunikasi kita. Nah, salah satunya kenapa di ilmu pemerintahan aspek komunikasi menjadi sangat penting, karena kita selalu berhubungan dengan manusia gitu ya. Tanpa berhubungan dengan manusia, apa sih yang bisa kita lakukan untuk perubahan di masyarakat gitu. Jadi sangat penting kemampuan komunikasi, kemudian ya tentu dibarengi juga dengan yang namanya etika, itu masih menjadi satu prioritas yang penting gitu ya. Kemudian untuk bernegosiasi kan yang dipentingkan adalah bagaimana kita berkomunikasi, termasuk dalam komunikasi itu kita belajar memahami orang lain. Ya, jadi bukan hanya dari segi komunikasi, termasuk dari gestur, dari gerakan kita itu, kemudian dari raut wajah itu harus kita pahami. Apalagi dalam kajian ilmu pemerintahan, makanya kan penting sekali bagi orang pemerintahan untuk memahami bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana memahami apa yang tersurat dan tersirat dari apa yang diucapkan gitu ya. Nah, dari komunikatornya, dari komunikannya, nah itu kan sangat penting gitu ya. Jadi penting sekali komunikasi, dan nanti pada akhirnya kan mengajarkan bagaimana bernegosiasi. Apalagi orang pemerintahan itu harus pandai bernegosiasi ya. Nah, Betul sekali, Bu, karena salah satunya mungkin yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa itu bukan hanya pandai mempelajari materi-materi saja gitu, Bu. bukan hanya teori saja ya. Ilmu pemerintahan kan salah satunya termasuk mempelajari segala aspek gitu, Bu. Iya. Dan yang paling penting adalah dipraktekannya Betul. itu loh ya. Makanya pun terkadang saya suka agak-agak lebih galak
ke mahasiswa yang IPK-nya tinggi dibanding mahasiswa yang IPK-nya biasa aja gitu ya. Kenapa? Karena kadang komunikasinya tidak apa namanya ya, tidak terjalin dengan baik. Ya, ini mungkin salah satu yang harus kita mengubah mindset ya. Makanya sekarang kan termasuk di program studi ilmu pemerintahan bukan hanya dari IPK saja yang diutamakan, tapi termasuk juga soft skill-nya ya. Salah satunya soft skill dalam bidang komunikasinya. Bagaimana dia bisa jadi menampilkan apa nih, presentasi dan lain sebagainya gitu.